約束だよいつかまた同じ笑顔で Luminous yang sangat marah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan tak berdaya dan putus asa memenuhi pikirannya. Tingkat kemarahannya mungkin sebanding dengan ketika kerajaan lamanya dihancurkan oleh Veldora. Saat ini Luminous sedang tertekan. Trauma masa lalunya membangkitkan nafsu Luminous menginginkan kekuatan. Gejolak emosi yang hebat mendorong semacam perubahan dalam diri Luminous yang selalu menekan perasaan batinnya. Meskipun dia telah menyempurnakan semua skillnya, namun dia tidak pernah bisa naik ke puncak dunia sampai sekarang. Kini suara dunia beresonansi di udara, berdering dalam kesunyian menyambut evolusi. Kini kondisi terpenuhi. Unik skill nafsu telah berevolusi menjadi ultimate skill King Asmodeus. Pada saat itu kekuatan dalam Luminous melonjak ke ketinggian baru, membuatnya jauh lebih ganas dan kejam dari sebelumnya. Dia telah mencapai ranah para penguasa surga. Skill Demon Lord Luminous yang berevolusi yang bernama King Asmodeus yang memerintahkan hidup dan mati. Luminous membangunkan kekuatan ini sebagai akibat dari perasaan yang tak berdaya pada kematian Hinata. Namun Luminous sama sekali tidak senang terhadap kekuatan barunya. Secara naluriah dia tahu bahwa skill ini tidak berarti apa-apa. Luminous berkata bahwa ini tidak penting lagi karena sudah terlambat. Jika itu tidak berguna ketika aku sangat membutuhkannya, maka itu adalah kekuatan yang tidak berarti baginya. Kemarahan Luminous terus membara, lalu berkata kepada Granbel bahwa Granbel ingin menyelesaikan duelnya dengannya. Granbel mengatakan bahwa dia memang ingin menyelesaikannya, apalagi sekarang Luminous sudah berevolusi. Meskipun ini tak terduga, tetapi Granbel cukup senang itu terjadi. Mata merah dan biru heterokromatik Luminous bersinar yang sangat mirip dengan monster saat dia memelototi Granbel. Hal itu berputar dengan kebencian. Entah kenapa wajah Chloe yang menghilang tiba-tiba melintas di pikiran Luminous, lalu berkata bahwa hal ini berbeda dari yang pernah dia dengar. Tetapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah Luminous berkata bahwa dia akan membunuh Granbel. Luminous berdiri melawan Granbel setelah lebih dari 1000 tahun terjerat nasib. Lalu mereka pun memulai pertarungan terakhir mereka. Rimuru hanya bisa menonton diam-diam bagaimana Luminous menangani masalah ini. Lalu meskipun Rimuru menggunakan contoh buku teks mantra kebangkitan, tetapi tetap saja gagal, yang membuat Rimuru sedikit terkejut. Karena pada dasarnya selama jiwa seseorang tidak rusak, kebangkitan seharusnya dapat membangkitkan. Lalu Rimuru bertanya kenapa tidak berhasil. Lalu Raphael memberikan jawaban bahwa jiwa individu Hinata Sakaguchi telah menghilang. Sebenarnya Rimuru menyadari hal ini karena ini adalah kedua kalinya Hinata terbunuh. Namun ada perbedaan yang berbeda dibandingkan terakhir kali. Luminous mungkin menyadari hal yang sama karena seharusnya jiwa seseorang tidak akan hilang begitu cepat. Lalu Rimuru menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres yang bahkan mereka tidak mengetahuinya. Rimuru juga terkejut dengan Luminous yang sangat marah tentang ini. Rimuru berpikir bahwa kedekatan Luminous dan Hinata pasti di luar perkiraannya. Pikiran Rimuru juga acak-acakan karena situasinya memang sangat buruk. Lalu Rimuru bertanya apa yang dia lakukan, terutama karena ini adalah medan perang yang sebenarnya. Itu sama saja bunuh diri. Lalu Rimuru merasa bahwa dia harus melakukan apa yang dia bisa sekarang. Rimuru harus tetap tenang karena ini belum berakhir. Jika Rimuru bertindak sembarangan, maka pengorbanan Hinata dan upaya semua orang maka akan sia-sia. Lalu situasinya semakin memburuk karena terlihat ledakan besar dari katedral. Api dan badai debu efek dari ledakan itu berterbangan di mana-mana dan menyapu ke seluruh area. Tetapi dibandingkan dengan kecepatan cahaya milik Granbel, hal ini masih sangat jauh. Rimuru bertindak dengan tenang sambil berusaha melindungi anak-anak dan anggota musik. Lalu Rimuru menggunakan persepsi sihirnya untuk melihat ke arah Sion dan Rangga karena Rimuru mengkhawatirkan mereka. Tanpa Rimuru sadari, ternyata Diablo sudah kembali dan menggunakan barrier untuk melindungi mereka. Diablo berkata bahwa dia terlambat. Rimuru pun mengatakan bahwa Diablo tepat waktu dan berterima kasih kepada Diablo.
Lalu yang membuat Rimuru terkejut adalah Shion, Rangga, dan Diablo. Meskipun mereka menyadari ledakan itu, tetapi perhatian Shion fokus tertuju kepada Razul karena mereka disudutkan oleh Razul. Tetapi mereka bisa bertahan dalam pertempuran melawan Razul. Jadi Rimuru memutuskan mereka melanjutkan pertempuran melawan Razul. Lalu Rimuru memutuskan untuk menemukan sumber dari ledakan itu. Rimuru merasakan gelombang sihir yang begitu besar. Aura itu begitu jahat sehingga aura dinginnya sampai terasa ke tulang punggung Rimuru. Rimuru menyadari bahwa ini jauh lebih buruk daripada pertanda buruk. Atmosfer di sana terasa sangat berat, seperti langitnya terasa runtuh. Lalu Rimuru merasa mengenali aura itu. Aura itu terasa seperti roh yang pernah bergabung dengan Chloe. Meskipun serupa, tetapi ada perbedaan-perbedaan kecil. Namun kehadiran besar yang dipancarkannya persis seperti yang ada pada Chloe. Lalu Raphael memberi peringatan bahwa target memiliki tubuh material. Kekuatan yang tidak normal terdeteksi. Kekuatan yang terpancar mirip dengan kekuatan Peldora. Rimuru pun mengatakan bahwa itu pasti monster sungguhan. Jika monster itu hanya mengamuk seperti naga kekacauan, maka Rimuru bisa mengatasinya. Tetapi jika musuh ini memiliki kecerdasan, Rimuru merasa bahwa dia hanya bisa pasrah. Apalagi jika musuh itu memiliki pengalaman tempur. Memikirkannya saja sudah terasa menakutkan. Karena Rimuru merasa bahwa dia melihat kekalahan sebelum dia bertarung. Karena kekuatan yang terpancar itu jauh beberapa kali lebih tinggi dari kekuatannya. Tetapi sayangnya Rimuru merasa bahwa kemungkinan besar harus melawannya secara langsung. Apakah ini sebuah perasaan putus asa? Tak lama setelah itu asapnya menghilang. Yang berdiri di sana adalah wanita yang cantik yang tiada taranya. Telanjang seperti bayi yang baru lahir. Matanya tertutup saat dia berdiri diam. Rambutnya yang panjang berwarna perak kehitaman melayang di kepalanya. Sementara dia dikelilingi oleh cahaya yang berkilauan. Dia memiliki tubuh yang indah yang merupakan impian semua kalangan. Bahkan Rimuru tidak bisa mengabaikan untuk tidak terpesona. Melihat itu, Luminous berteriak. Ternyata Yuki orang yang mencuri dari peti suci miliknya, sampai membuat Yuki membuka segel partikel roh dan membangkitkan kesadaran Konoha. Rimuru yang melihat Yuki berdiri di belakang gadis itu, sebenarnya dia sudah menduganya bahwa Yuki adalah dalangnya. Tetapi ada sebagian di dalam diri Rimuru yang menginginkan Yuki tidak bersalah. Tetapi dengan ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Raphael tentang Yuki sebelumnya adalah suatu kebenaran. Karena Rimuru sudah mengetahuinya, Rimuru tidak terkejut sama sekali. Lalu Rimuru bertanya, "Jadi ini semua ada hubungannya dengan kamu?" Rimuru bertanya dengan nada yang dingin. Yuki tidak terlihat bersalah sedikit pun dan berkata dengan arogan, "Apakah dia ketahuan?" Tetapi itu tidak menjadi masalah. Dan di belakang Yuki berdiri dua majin yang tidak dikenal menggunakan topeng. Yang satu memiliki topeng asimetris dengan sikap sok dan yang lainnya topeng yang tampak marah. Mereka mungkin Laplas dan Putman dari badut moderat. Lalu Yuki menyapa Luminous dan mengenalkan dirinya. Luminous menyuruh Yuki untuk diam dan bertanya bagaimana Yuki bisa membuka segelnya. Yuki menjelaskan bahwa dia memiliki atribut yang sangat istimewa yang bernama anti-skill yang dapat membatalkan semua sihir dan kemampuan khusus. Luminous akhirnya tahu alasan kenapa segelnya bisa terbuka. Lalu mengatakan bahwa Yuki cukup berani untuk memberikan informasi itu secara terang-terangan. Luminous menggigit bibirnya menatap Yuki, namun perhatian yang sebenarnya sepenuhnya terfokus pada Granbel. Keduanya sama-sama sejajar. Tidak ada yang bisa menemukan celah di sisi lain. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.